Memang polemik mengenai kebijakan subsidi energi khususnya BBM ini terus menjadi persoalan klasik ya. Dan puncaknya memang di tahun ini pemerintah semakin terpojok terkait dengan dilema pilihan kebijakan subsidi apakah akan terus menambah anggaran subsidi energi BBM ataukah mulai perlahan mengurangi dan memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada masyarakat bahwa beban anggaran kita semakin terbatas sehingga diperlukan burden sharing atau pembagian beban antara beban anggaran negara dengan masyarakat berupa penyesuaian harga BBM bersubsidi. Nah, ini kan memang menjadi polemik karena saat ini momentum pemulihan ekonomi sedang kita nikmati karena jika nanti pemerintah ternyata terpaksa harus melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, artinya kan ada resiko yang harus ditanggung oleh ekonomi kita secara makro, yaitu inflasi yang saat ini memang trennya kita lihat terus meningkat, bahkan sudah melebihi dari target APBN 2022 dan potensi kenaikannya juga masih terus terjadi karena efek dari inflasi global, kenaikan harga komoditas global. Nah, trade off antara menjaga stabilitas daya beli masyarakat, menjaga inflasi dengan juga menjaga eh, apa konsolidasi fiskal kita ya, karena tahun depan APBN kita harus kembali disiplin dengan defisit di bawah 3% terhadap PDB. Nah, itu menjadi pilihan yang sulit bagi pemerintah. Nah, ini tentu akan punya implikasi yang cukup luas. Entah pemerintah menaikkan harga BBM ataupun tidak menaikkan harga BBM, kedua-duanya punya resiko dan implikasi masing-masing. Oke, baik Pak Abra. Anda bicara begitu ya, pemerintah masih galau memang karena banyak implikasinya terkait pemulihan ekonomi. Apakah juga Anda tidak memikirkan begitu ataupun pemerintah juga tidak terfikir bahwa semakin lama menentukan sikap terkait rencana kenaikan BBM ini juga nanti akan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan juga volatilitas harga. Bagaimana pendapat Anda? Betul, memang ini sebetulnya menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh publik, ditunggu juga oleh investor. Sebetulnya pemerintah ingin mengambil sikap seperti apa? Karena kan kita dengar setiap hari hampir seluruh menteri-menteri pembantu presiden bahkan presiden sendiri mengeluarkan wacana-wacana yang kadang-kadang justru kontradiktif. Yang satu ingin mendorong kenaikan harga BBM bersubsidi, yang satu lain pihak mengatakan daya beli masyarakat harus dijaga. Jadi di level pemerintah pun ini ada perbedaan pandangan mengenai kebijakan apa yang harusnya diambil. Nah, kalau saya melihat memang resiko terhadap kenaikan harga BBM ini tidak boleh dianggap sepele. Jadi saya melihat bahwa pemerintah juga harus hati-hati, jangan sampai bermain api karena sudah sangat nyata inflasi yang tinggi ini juga terjadi di negara-negara lain. Nah, persoalannya ketika pemerintah ternyata berani untuk melakukan penyesuaian harga BBM, apakah lonjakan inflasi yang nanti timbul itu dapat diantisipasi dan diredam oleh pemerintah. Jangan sampai nanti inflasi akibat harga BBM ini bukan hanya terjadi terhadap komoditas BBM, tetapi juga terhadap sektor-sektor lain, terutama di komoditas pangan. Karena faktanya saat ini pun di beberapa provinsi ya, terutama di Sumatera itu tingkat inflasinya sudah berada di atas level nasional, bahkan ada yang menyentuh 8%. Nah, ini kan juga akan menimbulkan problematika baru terhadap lagi-lagi momentum pemulihan ekonomi. Nah, di sisi kapasitas fiskal saya melihat bahwa sebetulnya pemerintah di tahun 2022 ini masih memiliki ruang fiskal. Kalaupun terpaksa harus menambah anggaran subsidi energi. Beberapa hari lalu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan kurang lebih dibutuhkan 198 triliun apabila kuota Pertalite ditambah menjadi 29 juta kiloliter. Nah, mungkin 200 triliun itu cukup berat ya. Kita tahu pasti sangat berat, tetapi saya melihat bahwa ruang fiskal itu masih ada dari aspek pertama kita masih menikmati momentum windfall tax, kemudian juga yang kedua realisasi belanja pemerintah khususnya belanja pemerintah pusat masih cukup rendah. Saya melihat dari realisasi belanja kementerian lembaga di semester 1, masih banyak kementerian lembaga yang belanjanya masih di bawah 50%, bahkan ada yang 20 sampai 30%. Nah, ini juga bisa menjadi sumber dana untuk menambah anggaran subsidi energi. Kalaupun 200 triliun itu tidak sanggup ditopang oleh APBN, saya melihat pemerintah mungkin separuhnya bisa
menambah anggaran subsidi misalnya 100 triliun. Nah, 98 triliun, sisanya itu pemerintah bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, ini 98 triliun kira-kira yang perlu ditanggung atau berbagi beban kepada masyarakat berupa penyesuaian harga BBM. Jadi masyarakat, akan memiliki kepercayaan dan juga dukungan terhadap pemerintah, artinya pemerintah sudah melakukan effort yang cukup besar bagaimana menjaga daya beli masyarakat dengan melakukan realokasi maupun refocusing belanja pemerintah dengan menambah anggaran subsidi di satu sisi, tetapi ternyata anggaran subsidinya tidak cukup sehingga terpaksa pemerintah akhirnya sedikit menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang paling penting juga menurut saya bukan persoalan menambah anggaran subsidi energi, Mas, tetapi bagaimana pemerintah juga harus cepat melakukan reformasi kebijakan subsidi energi dari